Halo ya traders. Nah, review lagi nih. Kali ini untuk hasil mingguan dari EA Quantum F3 ya. Untuk gold ini adalah karena pairnya saya pakai di pair gold, makanya saya namakan Quantum F3 Gold. Nah, untuk jenis akunnya sendiri, akun jenis Pro dengan start modal di 100 USD, dan kemudian sekarang sudah masuk ke minggu ke-3. Nah, jadi boleh dicek untuk review sebelumnya di EA Quantum ini. Saya bilang bahwa EA ini cukup berbahaya ya, cukup berbahaya karena memang untuk dari segi OP-nya itu ada berkali-kali ya, ada berkali-kali itu pakai pending order, limit order. Kemudian kalau misalnya masih floating, dia bisa buka limit lagi, sampai 2 sampai 3 sampai 5, bahkan sampai 100 pun bisa ya. Karena untuk settingan sendiri itu kita bisa set maksimal ordernya berapa. Dan saya set di sini kalau nggak salah 10 ya. 10 maksimal order. Nah, untuk kali ini sudah masuk minggu ketiga. Nah, dan sebelum-sebelumnya itu belum pernah sama sekali saya lihat merah gitu, biru semua. Makanya ini saya trauma gitu kan, sekalinya merah malah MC gitu, makanya kok biru terus. Makanya saya bilang ya ini cukup berbahaya karena bisa aja sekalinya floating malah akhirnya MC ya. Dan kemudian saya juga akhirnya cek ya, karena untuk close-nya ya, untuk close di transaksinya sendiri ya, OP-nya sendiri itu ada berbagai tipe. Ada sekitar 3 atau 4 tipe ya. Seperti review di minggu kedua itu, sampai saya akhirnya buka lagi untuk VPS saya untuk cek untuk settingan di EA-nya, dan bener aja ya, ada 3 atau 4 jenis ya. Mari kita cek aja langsung di hasilnya biar bisa saya jelaskan untuk tipe close ordernya. Oke. Nah, sekarang hasil di minggu ketiga ini seperti apa? Apakah ada loss ya, atau malah sudah MC gitu? Oke, mari kita cek. 212,87. Ini baru minggu ketiga, ini sudah 112%. Wah, bahaya ini, makanya saya benar-benar bilang bahaya. Kalau misalnya ada yang pakai ini, mending kalau misalnya sudah kayak saya ini udah 100%, mending WD ya. Karena amankan modal gitu. Saya sih pengennya amankan modal, tapi kalau misalnya saya amankan modal berarti udah cukup ya, atau gimana ya? Ya saya biarin dulu ya untuk ngecek dua-duanya ya berapa. Ya pasrah aja, pokoknya pasrah ya. Karena memang saya trauma ya. Jadi memang pernah 100% itu intinya ya, yang penting. Nah, kemudian ini masih buka tuh satu ya, pending limit order ya. Kemudian tanpa TP dan tanpa SL ya. Nah, ada berbagai tipenya, ada yang ada SL-nya, ada yang TP-nya, SLTP, dan ada yang kosongan ya. Kosongan seperti ini. Kenapa? Mari kita cek hasil di minggu ini, minggu ketiga ya. Hasil minggu ketiga berarti dari tanggal berapa ya? Tanggal 2, 3, 4 ya. 4 sampai dengan tanggal 8. Sip. Dapat ini 40, nggak ngotak bener. Aduh. Kok bisa ya? Ini bener ya dari tanggal 4 ya? Mari kita cek. Oh, bener dari tanggal 4. Pantesan sampai 100% itu. Nggak ngotak bener dah ini. Ini loh biru semua loh. Aduh, parah sekali. Ada sell nih ya, ada sell tapi banyakan sell. Ada sell dan ada buy tuh. Tuh, buy-nya ada, sell pun ada, buy juga ada. Tapi banyakan full sell gitu. Wah, parah bener. Dapat 40. Merah dong satu mari deh untuk lihat cek hariannya. Pantesan lah udah 100%. Padahal sebelumnya itu berarti berapa ya? Baru 60-an ya, 60%-an ya. Oke, dan 60 atau 70, oke. Cek langsung di harian deh. Itu tadi kelihatan kan ada yang hijau-hijau, berarti hijau-hijau itu kena TP ya. Kalau misalnya yang tanpa hijau-hijau berarti dia close ya.
close tanpa SDLAN, tanpa TP gitu. Mari kita cek ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Wah, parah bener ini. Waduh. Oke, dapat 7,55. Lumayan. Nah, mari kita cek nih. Kena TP ya. Nah, jadi memang benar di settingannya sendiri itu ada TP. Jadi saya set TP itu sekitar 56 ya, 56 apa berarti ya? Ini 56 poin ya. 56 poin. Dan kemudian bener aja ini kena TP-nya langsung 56 poin ya. Ini kena TP nama 56. Ya. Dan kemudian ada yang kosongan seperti ini ya, tanpa SL dan tanpa TP. Kok bisa close? Kenapa bisa close ya? Jadi untuk yang seperti ini itu close-nya karena ada namanya persentase ya, ada take profit persen ya, kalau nggak salah. Take profit in pips atau persen ya, in pips atau persen ya, persen kayak kalau nggak salah persen itu di 5% ya, di 5%. Sehingga setiap balance naik ya, maka ini kemungkinan untuk persennya itu akan lebih ya, akan mencari persenan yang lebih lagi gitu, karena memang 5%, maka ini ke 0,78. Nah, ini dapat 0,2, ini juga kemungkinan itu dapat persenan ya. Tapi memang entah karena dia close 5%-an ini, dan ada juga trailing, model trailing ya. Yang posisi ketiga ada trailing. Ya. Ini kayaknya 0,27 ini masuk ke trailing ya. 0,34 ini trailing. Bener ya, kalau nggak salah memang ada trailing ya. Oh, ada trailing dan ada break even ya, saya lupa. Benar, jadi ada trailing, ada juga break even ya. Jadi kalau misalnya ada yang profit kecil-kecil kayak gini, itu bisa menjadi kena break even ya, ada kena break even ya, benar-benar ada break even dan ada trailing. Ada 5 cara berarti ya. 4 ya. 4 TP, kemudian ada persen itu ya, profit persen, kemudian ada trailing stop, kemudian ada break even. 4 tata cara, bener. 4 tata cara, makanya ini tuh. Ini entah kena trailing atau entah kena namanya break even ya, BE, karena untuk trailing sama break even itu mirip-mirip, bener mirip-mirip ya. Intinya adalah mencari profit ya. Kalau misalnya udah profit, dia akan kayak di lock gitu. Jadi kalau misalnya kena SL maupun kena break even itu bisa profit kayak gitu. Oke, lanjut lagi, ini baru tanggal 4 ya. Lanjut deh. Nah, makanya TP ini 0,56 karena memang pencarian TP cuman 56 poin. Oke, lanjut ke tanggal 5. Tanggal 5 sip. Malah Juli. Sip. Tanggal 5. Nah, ini dia, cuma dapat 2,20. Kok bisa ya? Padahal sebelumnya tanggal 4 itu ramai sekali ya, untuk OP banyak sekali. Tanggal 5 malah dia slow ya. Kemungkinan memang lagi sideways ya tanggal 5. Tanggal 5 karena tanggal 4, tanggal 5 sama tanggal 6 itu lagi wah parah banget bener. Lagi turun drastis gitu. Nah, ini dia mulai turun. Oh ya, bener, ini berarti memang lagi news ya. Jadi dari 18.11 nih tuh. Dia nge-sell akhirnya dapat profit. Dan ini tuh, yang di bawah ini malah dia buy ya, di bawah di 17.65. Otomatis pas ini memang lagi anjlok ya, anjlok banget, lagi news turun dan bisa gitu buy ya, akhirnya dapat profit juga gitu. Makanya ini kena TP ya 0,56. Nah, ini ya tanpa SL tanpa TP ini bisa jadi 3 poin tadi itu. Ada yang kena persentase ya, kemudian ada yang kena break even maupun trailing ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi tanggal 6. Tanggal 6 berarti BE sama trailingnya memang terhidden ya. Tanggal 6
Oh, ini kena TP. Oh, ini beda nih, bah. Benar. Berarti ini dia yang kena TP by persen itu. Jadi yang tadi tanpa ada SLN tanpa TP itu berarti benar BE maupun trailing stop ya yang itu. Nah, ini kena TP karena memang yang TP yang 5% tuh ya. 5% atau 0,5% ya. Mulai 0,5% itu saya lupa. Mari nanti kita cek ya di 1 bulanan, mungkin kita cek di inputannya lagi. Oke, ini ada 4 tipe yang tadi saya jelaskan itu. Ini kena TP yang kedua ini. Jadi TP pertama ini 0,56, TP kedua itu yang by persen kalau nggak salah ya. By persen atau ya pips itu, makanya dapat 1, sekian gitu. Makanya sebelumnya yang minggu lalu juga ada ya 2 kali itu 1, sekian, 1, sekian. Akhirnya kena TP, padahal cuma TP-nya harusnya cuman 56 poin. Tapi malah dapatnya sekitar 1, sekian untuk kena TP. Jadi memang benar-benar ada TP yang kedua ya. Kalau misalnya yang kosongan memang benar-benar kena trailing maupun yang break even, karena kayaknya keduanya saya true ya. Lanjut lagi, kemudian tanggal 7. Makanya ini kebanyakan cara close jadi agak membingungkan gitu. Apalagi terhidden ya, kosong gitu. Nah, ini tuh 0,56, 0,56, 0,45. Ini juga nih 0,56 kena TP. Nah, ini 1,84 tuh. Ini malahan nggak ada TP-nya ya, 1,84. Ini juga nih nggak ada TP pun SL gitu. Makanya jadinya yang satu tadi itu dapat 1, sekian itu bisa kena TP ya. Itu TP yang kedua itu posisinya. Malahan yang satu ini malahan tanpa ada TP dan tanpa ada SL. Nah, saya curiga di sini pas dia open ini pending order ini ya, memang berarti ada masing-masing ya. Makanya dia itu bisa 4 kali order, bisa 3 kali order, limit order, karena memang strategi yang dipakai itu beda-beda itu. Kemungkinan ini sih makanya namanya F3, karena beda-beda dari posisinya untuk limit ordernya. Yang satu ada yang isi TP 56 poin, yang satunya kosongan tanpa ada SLN, tanpa ada TP. Sedangkan yang satunya lagi itu TP yang by persen itu, kayak gitu. Kemungkinan kayak gitu ya. Makanya kayak bisa dia banyak sekali untuk limit order. Oke ya. Sip, ini tanggal 7, terakhir tanggal 8. Tanggal 8. Sip. Dapat, wah tanggal 8 dapat 20 langsung. Wah, parah. Ini tanggal 8 nya hari Jumat ya. Hari Jumat berarti ada NFP ya. Sebelum NFP malah dia sideways ya. Mari kita cek ke chart. Chart mana ya? Sau. Nah, di Sau. Oke. Ini tanggal 8. 7 tanggal 8. Nah, tanggal 8 nih. Nih, sideways. Sideways banget turun. Dikit turun terus naik. Turun nih, naik gitu kan. Ini pas news NFP ya. Dari turunnya naik nih NFP. Nah, jadi dengan rentang sideways dia bisa, apalagi pas NFP bisa gede sekali 20-an. Wah, parah banget. Nah, ini buy tuh. Buy kena, sell kena gitu. Parah nih. Parah. Ini tuh kosongannya, kosong. Dapat lebih ya. 3 parah. Dapat 3-an. Oke, lanjut nih, kena TP tetap ya 0,56. Ini tanpa SLN, tanpa TP juga tuh. Ini kena TP tanpa SLN TP. Nah, tanpa SLN TP ini bisa profit gede ya. Dan bisa juga profit kecil nih, kecil-kecilan tuh. Kecil-kecilan. Artinya kemungkinan belum kena untuk pas profit gede ini. Kan masih, oh ini ada SL tuh, ada SL ya tuh, muncul SL tuh, ada lagi tuh muncul SL dia. Ini kemungkinan BE, break even ya. Jadi dia sudah membatasi untuk break even supaya pas kena SL itu dapat profit tetap. Makanya SL yang di sini dekat dengan
price di OP ya, price di OP ini 1752.191, sedangkan SL-nya 1752.111 ya. Itu cuman ada sekitar 80 poin ya, 80 poin. Berarti 80 poin ya. Jadi kalau misalnya kena SL itu dapat profit cuma kecil sekali gitu. Ya, ini cuma 80 poin tapi dapatnya cuma 0,08 ya, 0,08. Jadi benar-benar ini namanya break even ya, break even. Jadi kalau misalnya yang gede-gede ini berarti SL-nya dari trailing stop. Kalau misalnya ada muncul SL seperti ini berarti break even. Oke ya, kelihatan sekali ya. Benar ya, berarti ada 4 tata cara close order. Wah, parah. Ini dapat 20 loh. Wah, parah sekali. Keren juga. Tapi aduh, gak ada merah gitu, aduh, bahaya. Ini saya tuh bingung ya. Ini mau saya WD dulu atau saya batasin untuk apa namanya, untuk loss-nya gitu di 100 supaya apa namanya, supaya ya kalau misalnya udah min 100 ya udah gitu, stop. Artinya yang penting modal terselamatkan gitu. Atau malah saya biarin aja dulu gitu. Bingung benar. Ya mungkin biarin aja dulu ya. Kalau misalnya sudah 200% atau 300 deh gitu, baru akan saya kayaknya batasin ya untuk simpan modal gitu ya. Untuk lock di modal aja gitu. Oke lah. Berarti total untuk minggu ketiga di tanggal 4 ya, 4 sampai dengan tanggal 8 ya, dapat 40,39. Oke, ini masih ada sell limit ya, masih kebuka. Lagi cuman perlu 300 pips ya untuk capai. Apakah kena atau malah enggak? Karena memang ini lagi benar-benar sideway ya. Ini di MA-nya di sini ya. Masih cukup jauh, jadi kemungkinan bisa ada buy dulu ya sebelum nyampe MA ini ya, di atas ini. Belum lagi sell, atau malah kalau misalnya udah kena di sini MA 200 ini malah like lagi terus. Kalau misalnya sell benar-benar bahaya. Bahaya. Wah, benar. Parah banget saw ini emang. Oke ya, cukup ya untuk review di minggu 3 untuk Quantum F3 Gold ya. Dan akhir kata saya ingatkan kembali ya untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke? Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.